Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Daniel. Kami dari kelompok fashion akan mempresentasikan tentang metode dan riset pemasaran digital dari brand Uniqlo. Sebelumnya, saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada Putri Aulia Tumenggung, Jonathan Lawrence Aurelius, Rainier, Novel Ramzi Salam, dan saya sendiri Denis Arifidia. Uniqlo adalah perusahaan asal Jepang yang dibentuk oleh orang Jepang bernama Tadashi Yanai pada tahun 1984. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perencanaan produk, produksi, distribusi pakaian kasual. Uniqlo adalah anak perusahaan dari Fast Retailing. Model bisnis Uniqlo adalah sebagai SPA atau toko pengecer khusus untuk pakaian merek sendiri. Semua tahap dalam bisnis dikelola sendiri oleh perusahaan ini, mulai dari desainnya, produksi, sampai kepada penjualan secara eceran Jepang. Saat ini, Uniqlo sudah menjadi sebuah perusahaan industri fashion yang masif. Uniqlo memiliki lebih dari 2.000 official store yang tersebar di 21 negara. Visi misi dari Uniqlo. Visinya yaitu menyebarluaskan kekuatan dari industri pakaian dengan berfokus pada produk, rantai pasokan, karyawan, toko, dan komunitas. Uniqlo akan mengubah dunia menjadi lebih baik melalui bisnisnya. Untuk misinya, terus menyediakan pakaian casual basic yang modis, berkualitas tinggi, dengan biaya harga terendah di pasar. Uniqlo ingin membuat pakaian kasual yang dapat dikenakan siapapun, kapanpun, dan dimanapun dengan berfokus pada operasi berbiaya rendah dan secara langsung menghubungkan produksi dan pemasaran dengan cara tersingkat dan termurah, sekaligus menyediakan lingkungan di mana karyawan berstandar global dapat bekerja dengan nyaman dan senang hati. Untuk tujuannya, tujuan utama brand Uniqlo adalah membuat atau memproduksi pakaian yang selain memiliki fungsi sebagai penutup tubuh atau fashion dengan kualitas terbaik. Uniqlo juga memberikan kehangatan dan kenyamanan lebih kepada pemakainya dalam kehidupan sehari-hari yang tersedia untuk segala usia, mulai dari bayi hingga orang yang sudah lanjut usia. Untuk nilai unik yang ditawarkan Uniqlo sendiri, seperti slogan yang dipakai yaitu Lifewear, Uniqlo menyediakan berbagai macam pakaian untuk para konsumennya, mulai dari pakaian kasual, pakaian sehari-hari, pakaian dalam, aksesoris, dan pakaian olahraga. Terdapat beberapa nilai yang ditawarkan dari produk Uniqlo yang menjadi kelebihan Uniqlo dibandingkan para kompetitornya, yaitu produknya mencakup semua kalangan dan usia, desain pakaian yang simple dan timeless, pakaian dengan desain bahan yang berteknologi, termasuk heat-tech dan Erisem, mengutamakan kenyamanan, produk yang tahan lama, menggunakan bahan daur ulang, proses pembuatan produknya ramah lingkungan, serta sering melakukan kolaborasi dengan merek, atlet, dan film terkenal. Untuk brand campaign sendiri, Uniqlo itu menggunakan kolaborasi. Uniqlo sering melakukan berbagai kolaborasi dengan merek, desainer, film, dan series tertentu yang sedang happening atau tren di masyarakat melalui kampanye koleksi UT Graphic T-shirt. Koleksi pakaian ini dibuat untuk mengapresiasi ikon pop culture dari seluruh dunia yang menjadi favorit banyak orang dengan menghadirkan koleksi pakaian dengan desain yang kreatif dan eksklusif dengan tema mulai dari seni, musik, film, dan sebagainya. Uniqlo membantu orang-orang untuk dapat mengekspresikan dirinya dengan menunjukkan apa yang disukainya lalu membagikannya kepada semua orang. Contoh-contoh kolaborasi Uniqlo berupa Kate Haring, kaos, Marvel, Yoasobi, SpaceX Family yang dapat dilihat di slide ini. Selanjutnya ada metode riset. Yang pertama ada metode pengumpulan informasi. Kelompok kami memilih metode observasi online melalui penggunaan Big Data. Big Data sendiri adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar, yang terstruktur maupun tidak terstruktur, yang digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Dengan adanya Big Data, brand dapat mengetahui keperluan dan kebiasaan konsumen dalam berbelanja, mengukur dampak influencer, dan meningkatkan cross-selling new gen ads. Lalu yang kedua ada proses observasi online melalui penggunaan big data pada kampanye. Yang pertama ada pencarian data dan informasi. Uniqlo menggunakan big data untuk mengetahui pakaian seperti apa yang diperlukan konsumen dan bagaimana kebiasaan konsumen dalam berbelanja. Data menjadi salah satu sumber yang dimanfaatkan Uniqlo untuk mengetahui tren fashion seperti apa yang sedang berlangsung, sehingga Uniqlo dapat menyesuaikan produknya sesuai dengan tren fashion tersebut. Selain itu, Uniqlo juga memikirkan kenyamanan konsumen dalam menggunakan produknya, sehingga melalui big data Uniqlo dapat mengetahui bahan pakaian seperti apa yang dibutuhkan konsumen agar saat mengenakan produknya konsumen dapat tetap nyaman beraktivitas. Lalu yang kedua ada penggunaan media sosial dan website. Uniqlo juga memiliki media sosial, website, dan aplikasi sendiri.
Melalui website dan aplikasi tersebut, Uniqlo dapat mengetahui dan menyimpan data konsumennya sehingga Uniqlo dapat mengetahui produk apa yang banyak dicari oleh konsumennya melalui data-data tersebut. Pada kampanye UT Graphic T-shirt ini, Uniqlo menggunakan big data untuk mengetahui tren yang sedang happening pada sektor entertainment secara global. Media sosial pun menjadi aspek penting dalam proses riset, karena di media sosial orang-orang selalu membicarakan hal-hal yang sedang tren. Selain itu, melalui kolom komentar, Uniqlo dapat mengetahui apa pendapat, review, dan permintaan dari konsumen. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Setelah menemukan pihak yang tepat, Uniqlo akan mengupayakan suatu kolaborasi dengan merek atau seniman atau film tersebut. Uniqlo selalu menargetkan ikon-ikon pada sektor hiburan yang sedang happening, karena sedang disukai banyak orang. Sehingga ketika mereka membuat suatu kerjasama dalam bentuk kolaborasi pembuatan pakaian, produk yang Uniqlo tawarkan memiliki potensi yang tinggi untuk laku di pasaran. Uniqlo turut menggunakan bahan yang cenderung disukai oleh konsumen berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Next. Lalu ada alasan kenapa metode tersebut dianggap paling efektif oleh kelompok kami. Jika dibandingkan dengan dua metode lainnya, yaitu online FGD dan survei, metode ini dirasa lebih efektif karena dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus melibatkan pihak eksternal sehingga lebih efisien dan dapat menghemat waktu dari segi pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisa data, sehingga keputusan perusahaan pun lebih dapat diambil dalam waktu yang cepat dan singkat. Apalagi pada saat ini hampir semua orang selalu menggunakan internet dan media sosial, sehingga melalui observasi online, pengumpulan data dan informasi menjadi lebih mudah. Namun metode ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti biaya yang tinggi, infrastruktur yang rumit, dan kebutuhan skill tenaga kerja yang harus mumpuni. Dan yang terakhir ada KPI. Yang pertama ada peningkatan penjualan produk, yang kedua ada peningkatan brand awareness, yang ketiga ada peningkatan kunjungan website, media sosial, dan aplikasi, lalu yang terakhir ada peningkatan engagement dengan audiens. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa SDM pada Uniqlo yang berfokus dalam melakukan riset pemasaran. Yang pertama itu ada tim marketing. Jadi tugas dari tim ini itu menganalisis tren pasar, kemudian mengkomunikasikannya dengan tim R&D atau riset dan pengembangan untuk pembuatan produk, agar produk yang dibuat dapat memenuhi segala kebutuhan dan keinginan konsumen dari segi tampilan desain, kualitas bahan, kenyamanan, dan harga jual. Lalu yang kedua ada tim riset dan pengembangan yang memiliki tugas untuk melakukan inovasi dalam kualitas produk serta tren terkini dalam dunia fashion secara global. Jadi setiap tahun sebelum peluncuran model atau desain produk baru, mereka mengadakan rapat penentuan konsep atau yang disebut dengan discussion forum dengan perwakilan dari tim merchandising, pemasaran dan pengembangan material untuk menentukan model yang tepat di setiap musimnya. Bahkan setelah model atau desain diputuskan, mereka memantapkan kualitas serta desain pakaian beberapa kali sebelum akhirnya konsep tersebut disetujui dan akhirnya dipasarkan secara global. Next. Lalu berikut adalah tools yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan informasi, yaitu ada website dan aplikasi milik Uniqlo sendiri yang menjadi sumber utama pengumpulan data dan informasi. Next. Lalu ada beberapa platform media sosial yang digunakan Uniqlo dalam mengumpulkan data dan informasi untuk kegiatan riset pemasaran digital. Selanjutnya saya akan membahas tentang tools untuk menganalisa data dan informasi yang telah dikumpulkan. Pertama adalah komputer dan storage. Komputer dan storage ini digunakan untuk proses pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, penyimpanan, dan analisis data. Kemudian ada RFID system. Uniqlo menerapkan sistem tag RFID ke semua produknya dan menghubungkan data RFID ke platform digitalnya. Dengan sistem baru ini, tujuan Uniqlo adalah membuat perkiraan penjualan harian yang akurat di setiap toko retail, serta merencanakan dan memproduksi produknya secara real-time. Kemudian ada infrastruktur Big Data, sistem yang menghubungkan banyak komputer untuk dapat bekerja sama dan saling terhubung untuk menyimpan dan mengelola data dalam satu kesatuan dan pemrosesan pengaplikasian Big Data. Yang terakhir adalah data analytics. Data analytics merupakan salah satu bentuk business intelligence yang artinya data ini digunakan untuk organisasi untuk memecahkan masalah dan tantangan tertentu. Proses yang dilalui berkaitan dengan menemukan pola di antara kumpulan data, lalu memberikan pengetahuan tentang sesuatu yang berguna dan relevan berkaitan perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nantinya data analytics dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi pengalaman di masa lalu dan memprediksi tren yang mungkin terjadi di masa depan.
Sehingga ide dan strategi bisnis dapat diterapkan berdasarkan data-data yang dikumpulkan sebelumnya. Next. Kemudian saya akan membahas tentang anggaran. Yang dibahas dalam anggaran ini adalah pembayaran gaji setiap karyawan. Jadi yang pertama itu adalah bisnis analis, itu $92.000 per tahun. Kemudian ada social media analyst, itu $82.000 per tahun. Data analis itu $70.000 per tahun. Semua data itu kami dasarkan melalui acuan internet dari comparably.com Companies Uniqlo. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.